Good, good morning, everyone. Good morning for this presentation today. Today's topic is oxygenation. I will be explained by group 1. Next. Okay, let me introduce the members of a group. There are Angela, Audrey, Putri Jevanya, Suci Oktaviani, and last, Fania Angelin. Next. Okay, for group 1, you may start your presentation. Okay, thank you, moderator. Okay, we start from the basic concept of oxygenation. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari oksigenasi. Oksigenasi itu sendiri adalah proses penambahan oksigen ke dalam sistem, baik kimia maupun fisika. Oksigen itu merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sangat dibutuhkan di dalam proses metabolisme sel. Sebagai hasilnya dari proses metabolisme itu sendiri, terbentuklah karbon dioksida, energi, dan air. Next mode. Oke, yang kedua ada respiratory function atau fungsi pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah proses pertukaran gas antara individu dengan lingkungan. Jadi fungsi utama pernapasan itu untuk memperoleh oksigen agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel. Jadi saat bernapas, tubuh itu mengambil oksigen dari lingkungan untuk kemudian diangkut ke sel-sel seluruh tubuh melalui darah. Nah, gunanya itu untuk dilakukan pembakaran. Lalu selanjutnya itu, dari sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida akan kembali diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang ke lingkungan karena sudah tidak berguna lagi oleh tubuh. Next mode. Yang ketiga ada kebutuhan oksigen. Jadi kapasitas udara dalam paru-paru itu sendiri adalah berkisar sekitar 4.500 sampai 5.000 ml. Udara yang diproses dalam paru-paru itu hanya sekitar 10% atau kurang lebih 500 ml, yakni yang dihirup atau inspirasi dan yang dihembuskan atau ekspirasi pada pernapasan biasa. Next mode. Fania, suaranya juga. Fania, suaranya kurang kedengeran. Lebih dekat mikrofonnya. Baik, Ibu. Pada paru-paru ada 2 buah, di kanan dan kiri. Masing-masing paru terdiri atas beberapa lobus. Paru kanan 3 lobus dan paru kiri 2 lobus, dan dipasok oleh bronkus. Jaringan paru sendiri terdiri atas rangkaian jalan napas yang bercabang-cabang, yaitu alveolus, pembuluh darah paru, dan jaringan ikat elastis. Bisa di next. Mode bisa di next. Ya, berikutnya ada fisiologi pernapasan. Ada pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan eksternal atau pernapasan pulmoner mengacu pada keseluruhan proses pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Proses ini ada 3 langkah, yaitu ventilasi pulmoner, pertukaran gas alveolar, serta transport oksigen dan karbon dioksida.
Ventilasi pulmoner adalah udara bergantian masuk keluar melalui proses ventilasi sehingga terjadi pertukaran gas antara lingkungan eksternal dan alveolus. Proses ventilasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jalan napas yang bersih, sistem saraf pusat, dan sistem pernapasan yang utuh, rongga toraks yang mampu mengembang dan berkontraksi dengan baik, serta compliance paru yang adekuat. Pertukaran gas alveolar. Setelah oksigen itu masuk ke alveolus, proses pernapasan berikutnya adalah difusi oksigen dari alveolus ke pembuluh darah pulmoner. Difusi adalah pergerakan molekul dari area yang berkontraksi atau bertekanan tinggi ke area berkontraksi atau bertekanan rendah. Proses ini berlangsung di alveolus dan membran kapiler dan dipengaruhi oleh ketebalan membran dan perbedaan tekanan gas. Berikutnya ada transport oksigen dan karbon dioksida. Tahap ketiga pada proses pernapasan ada transfer gas-gas pernapasan. Pada proses ini oksigen diangkut dari paru-paru menuju jaringan dan karbon dioksida diangkut dari jaringan kembali menuju paru. Nah, di sini ada pernapasan internal. Pernapasan internal ini mengacu pada proses metabolisme intrasel yang berlangsung dalam mitokondria yang menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 selama proses penyerapan energi molekul oksigen. Pada proses ini, darah yang mengandung oksigen dibawa ke seluruh tubuh hingga mencapai kapiler sistemik. Jadi next slide. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Izin masuk, izin lanjutkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi fungsi pernapasan. Yang pertama itu ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor kesehatan, yang ketiga ada faktor perkembangan, yang keempat faktor kebiasaan, yang kelima adalah lingkungan. Bisa di next dulu. Bisa di next dulu. Yang pertama ini ada faktor fisiologis. This condition can gradually affect its respiration function. Yang pertama itu ada penurunan kapasitas angkut oksigen. Nah, secara fisiologis, si hemoglobin mengangkut 97%. Suaranya kemana, Angela? Nggak kedengeran. Yang pertama ini ada penurunan kapasitas angkut oksigen. Nah, secara fisiologis ini, hemoglobin itu mengikat oksigen sebanyak 97%. Nah, akan tetapi nilai tersebut dapat berkurang dikarenakan terdapat gangguan pada tubuh. Nah, misalnya seperti penderita anemia. Nah, penderita anemia ini, jika penderita anemia atau orang yang terpapar zat beracun. Nah, kondisi tersebut dapat mengakibatkan penurunan pengikatan oksigen pada tubuh. Yang kedua ini ada penurunan konsentrasi oksigen inspirasi. Yang dimaksudkan di sini tuh kondisi ini dapat terjadi akibat gangguan alat pernapasan atau penurunan kadar oksigen di lingkungan. Yang ketiga ini ada hipovolemia. Nah, kondisi ini disebabkan oleh penurunan volume sirkulasi darah, akibatnya kehilangan cairan ekstraseluler dalam tubuh yang berlebihan. Misalnya seperti penderita shock atau terjadi dehidrasi berat. Yang selanjutnya ini ada peningkatan laju
peningkatan laju metabolik. Yang dimaksudkan di sini itu kondisi ini terjadi pada kasus infeksi atau demam yang terus-menerus yang mengakibatkan laju tingkat metaboliknya itu terganggu. Akibatnya tubuh ini mulai merasa persendian tubuh ini mulai memecah protein pada dalam tubuh dan menyebabkan penurunan massa otot. Nah, selain yang di sini ada juga kondisi lainnya. Kondisi lainnya ini dapat mempengaruhi pergerakan dinding pada dada seperti kehamilan, obesitas, abnormalitas muskuloskeletal, misalnya pectus evacuum dan fisosis, trauma penyakit, penyakit otot, penyakit susunan saraf, gangguan saraf pusat, dan penyakit kronis. Bisa di next. Selanjutnya, yang dapat mempengaruhi pernapasan juga itu ada status kesehatan. Nah, pada orang yang sehat, sistem pernapasan ini dapat menyediakan kadar oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kan. Nah, akan tetapi pada kondisi sakit atau kondisi tertentu, proses oksigenisasi ini terganggu dan terhambat pada saat sakit, dan ini mengganggu pemenuhan kebutuhan oksigen dalam tubuh. Kondisi tersebut antara lain gangguannya pada dalam sistem pernapasan dan kardiovaskular, penyakit kronis, penyakit obstruksi jalan napas, dan lain-lainnya. Bisa di next. Selanjutnya faktor perkembangan. Nah, the level of development becomes one of important factor that affect the individual's respiration system. Yang pertama itu ada prematur baby atau bayi prematur. Nah, bayi yang lahir ini biasanya berisiko menderita penyakit membran hialin yang ditandai dengan berkembangnya membran serupa hialin yang membatasi ujung saluran pernapasan. Kondisi ini disebabkan oleh produksi surfaktan yang masih sedikit karena kemampuan paru-paru menyintesis surfaktan baru berkembang pada trimester akhir. Yang kedua ada baby or children, bayi atau anak-anak. Nah, di kelompok usia ini yang berisiko itu memiliki infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, influenza, tonsilitis, dan aspirasi benda asing, misalnya permen, dan lain-lain. Selanjutnya, anak usia sekolah atau remaja. Nah, kelompok usia ini biasanya mengalami infeksi saluran pernapasan karena kebiasaan hidup yang buruk, biasanya seperti merokok, minum-minum, dan lain-lain. Selanjutnya ini dewasa muda dan parubaya. Dewasa muda dan parubaya ini biasanya itu terjadi di mana kondisi stres, kebiasaan merokok, diet yang tidak sehat, kurangnya berolahraga, merupakan faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan pada kelompok usia ini, selanjutnya lansia. Proses penuaan yang terjadi pada lansia disebabkan oleh perubahan fungsi normal pernafasan, seperti penurunan elastisitas paru-paru, pelebaran alveolus, dilatasi saluran bronkus, dan fosis tulang belakang yang membuat ekspansi paru-paru berpengaruh kepada penurunan kadar oksigen pada tubuh. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada faktor perilaku, faktor kebiasaan. Nah, an individual's daily behavior can affect his respiration function. Pertama, dari nutrisi ini nih sangat berpengaruh dikarenakan isi berat badan berlebih seperti obesitas dapat menghambat ekspansi paru-paru, sedangkan malnutrisi berat badan dapat mengakibatkan pelisutan otot pernapasan yang mengurangi kekuatan otot kerja pernapasan. Selanjutnya ada olahraga. Nah, olahraga ini seperti latihan fisik akan meningkatkan aktivitas metabolik pada tubuh, denyut jantung, dan dalam serta frekuensi pernapasan yang akan meningkat sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Selanjutnya ada emosi. Perasaan takut, cemas, marah yang tidak terkontrol akan merangsang aktivitas saraf simpatis. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan denyut jantung dan frekuensi pernafasan itu lebih cepat sehingga membutuhkan kebutuhan oksigennya itu meningkat. Selanjutnya ini ada ketergantungan zat adiktif. Nah, ini tuh contoh yang saya berikan itu penggunaan alkohol atau obat-obatan yang berlebihan dapat mengganggu proses oksigenasi. Selanjutnya itu ada gaya hidup. Nah, contoh gaya hidup yang saya ambil ini kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen seseorang. Merokok ini dapat dapat membuat gangguan vaskularisasi perifer dan penyakit jantung. Selain itu, nikotin yang terkandung dalam rokok bisa mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner. Bisa di next? Nah, yang terakhir ini ada dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti suhu, faktor suhu ini bisa dingin, bisa panas, dapat mempengaruhi oksigenasi terhadap tubuh karena afinitas atau kekuatan ikatan hemoglobin dan oksigen. Dengan kata lain, suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen seseorang. Yang kedua ada height, ketinggian. Pada dataran tinggi, pada dataran tinggi akan terjadi penurunan tekanan udara, sehingga tekanan oksigen juga ikut menurun. Akibatnya, orang yang tinggal di dataran tinggi cenderung mengalami peningkatan frekuensi pernafasan dan denyut jantung. Sehingga pada dataran rendah akan terjadi peningkatan tekanan oksigen. Selanjutnya ada polusi. Polusi seperti polusi udara, seperti asap dan debu, seringkali menyebabkan sakit kepala, pusing, batuk, dan tersedak. Ini mengakibatkan gangguan pernapasan bagi orang yang menghisapnya. Para pekerja di pabrik, seperti pabrik asbes atau bedak tabur, berisiko tinggi menderita penyakit paru-paru akibat terpapar zat-zat berbahaya. Bisa di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada proses oksigenasi. Ada ventilasi, ada difusi, ada perfusi, dan transportasi gas. Dari ventilasi, inspirasi adalah peristiwa masuknya dan keluarnya udara ke dalam paru. Ekspirasi, proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Proses ventilasi dipengaruhi oleh adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara semakin rendah. Semakin rendah tempat, maka tekanan udara semakin tinggi. Komprehensi, kemampuan paru, memimpinnya paru, pusat oblong mata, dan spons dapat dipengaruhi oleh ventilasi. Faktor yang mempengaruhi ventilasi itu ada tekanan udara atmosfer dan konsentrasi oksigen di atmosfer, jalan nafas yang bersih, pengembangan paru yang adekuat, yaitu adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi atau kembang. Contoh gangguan pada ventilasi ada asma, gangguan inflamasi kronik saluran nafas. Hal ini menyebabkan peningkatan hiperresponsif jalan nafas yang ditandai dengan wheezing, sulit bernafas, dada terasa berat, dan batuk, terutama terjadi pada malam hari atau menjelang pagi hari. Yang kedua itu ada difusi. Difusi gas adalah pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Faktor yang mempengaruhi difusi itu ada luas permukaan paru, tebal membran respirasi atau permeabilitas yang terdiri atas epitel alveoli, dan
interstisial, keduanya dapat dipengaruhi oleh proses difusi apabila terjadi proses penebalan. Ada dipengaruhi oleh jumlah darah, keadaan atau jumlah kapiler darah, afinitas, waktu adanya udara di alveoli. Contoh gangguan pada difusi sendiri itu ada emphysema, adanya kumpulan cairan eksudatif di rongga pleura yang berhubungan dengan terjadinya infeksi paru. Emphysema sering disebabkan karena komplikasi dari pneumonia, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya infeksi dari tempat lain. Berikutnya ada perfusi dan transportasi gas. Perfusi merupakan distribusi darah ke dalam paru, oksigen didistribusikan dari paru-paru ke darah, karbon dioksida didistribusikan dari darah ke alveoli. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas dipengaruhi oleh curah jantung, kondisi pembuluh darah, latihan, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan, dan ada eritrosit dan kadar HB atau hemoglobin. Bisa di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada disorders of respiratory function atau gangguan pada fungsi pernapasan. Yang pertama ada perubahan pola napas. Jadi pola napas itu mengacu pada frekuensi, volume, irama, dan usaha pernapasan. Pola napas yang normal ditandai dengan pernapasan yang tenang, berirama, dan tanpa usaha. Perubahan pola napas yang umum terjadi adalah tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, napas kusmaul, hipoventilasi, dyspnea, dan ortopnea. Next. Jadi yang pertama itu ada tachypnea. Tachypnea sendiri itu frekuensi pernapasan yang cepat, biasanya terlihat pada kondisi demam, asidosis metabolik, nyeri, dan pada kasus hiperkapnia atau hipoksemia. Yang kedua ada bradypnea. Nah, bradypnea itu frekuensi pernapasan yang lambat dan abnormal. Biasanya itu terlihat pada orang yang baru menggunakan obat-obatan seperti morfin, pada kasus alkalosis metabolik, atau peningkatan TIK. Dan selanjutnya ada hiperventilasi. Hiperventilasi itu peningkatan jumlah udara yang memasuki paru, merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah oksigen dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Hiperventilasi itu sendiri dapat disebabkan karena yang pertama itu ada kecemasan, yang kedua infeksi atau sepsis, yang ketiga keracunan obat-obatan, dan yang keempat ada ketidakseimbangan asam basa seperti pada asidosis metabolik. Dan tanda-tandanya itu sendiri pada gejala hiperventilasi adalah takikardia, nafas pendek, nyeri dada atau chest pain, menurunkan konsentrasi, disorientasi, dan yang terakhir tinnitus. Selanjutnya ada hipoventilasi. Hipoventilasi itu sendiri merupakan penurunan jumlah udara yang memasuki paru-paru. Terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan oksigen tubuh atau untuk mengeluarkan karbon dioksida dengan cukup. Terjadi pada keadaan atelektasis atau kolaps paru. Tanda-tanda dan gejala pada keadaan hipoventilasi adalah nyeri kepala, penurunan kesadaran, disorientasi, kardiak disritmia. Dan selanjutnya ada pernapasan kusmaul. Pernapasan kusmaul ini salah satu jenis hiperventilasi yang menyertai asidosis metabolik. Pernapasan ini merupakan upaya tubuh untuk kompensasi asidosis dengan mengeluarkan karbon dioksida melalui pernapasan yang cepat dan dalam. Dan selanjutnya ada dyspnea. Dyspnea itu sendiri dibilang sesak napas atau kesulitan, ketidaknyamanan saat bernapas. Dan yang terakhir ada ortopnea. Ortopnea ini adalah suatu ketidakmampuan untuk bernapas, kecuali dalam posisi tegak ataupun berdiri. Bisa di next. Nah, yang kedua ini ada hipoksia.
Hipoksia sendiri itu kondisi ketika kadar oksigen di dalam sel tubuh tidak adekuat akibat kurangnya penggunaan atau pengikatan oksigen pada tingkatan sel. Kondisi ini ditandai dengan adanya kelelahan, kecemasan, pusing, penurunan tingkat kesadaran, penurunan konsentrasi, kelemahan, peningkatan tanda-tanda vital, disritmia, pucat, sianosis, clubbing fugu, dan dyspnea. Penyebabnya antara lain penurunan hemoglobin dan kapasitas angkut oksigen dalam darah, penurunan konsentrasi oksigen inspirasi, ketidakmampuan sel mengikat oksigen, penurunan difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, dan penurunan perfusi jaringan. Bisa di next. Ini ada obstruksi jalan napas. Obstruksi jalan napas, baik total maupun sebagian, dapat terjadi di seluruh tempat di sepanjang jalan napas atas maupun bawah. Obstruksi pada jalan napas atas disebabkan oleh benda asing seperti makanan, akumulasi sekret, atau oleh lidah yang menyumbat orofaring pada orang yang tidak sadar. Sedangkan obstruksi jalan napas bawah meliputi sumbatan total atau sebagian pada jalan napas bronkus dan paru. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Sebelumnya mohon maaf karena ada masalah di kamera jadi tidak bisa menyalakan kamera. Ini izin melanjutkan. Lalu di sini ada nursing care of client with oxygenation problem. Jadi ini ada asuhan keperawatan klien dengan masalah oksigenasi. Di next. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian keperawatan untuk status oksigenasi meliputi riwayat keperawatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik. Boleh dilanjut. Diulang lagi. Nah, yang pertama ada riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan itu untuk status oksigenasi meliputi pengkajian tentang masalah pernapasan dulu dan sekarang, gaya hidup, adanya batuk, sputum, dan adanya risiko untuk gangguan status oksigenasi. Yang pertama itu ada masalah pada pernapasan yang dulu atau sekarang. Dan yang kedua, riwayat penyakit atau masalah pernapasan. Contohnya seperti nyeri, paparan lingkungan atau geografi, batuk, bunyi napas semi, faktor risiko penyakit paru, frekuensi infeksi pernapasan, masalah penyakit paru masa lalu, penggunaan obat. Dan keempat, kebiasaan merokok. Yang kelima, masalah pada fungsi sistem kardiovaskular. Yang keenam, ada faktor risiko yang memperberat masalah oksigenasi. Contohnya yang A itu riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit sifat. Yang B, merokok. C, usia parubaya atau lanjut. D, obesitas. E, diet tinggi lemak. F, yang ketujuh, riwayat penggunaan medikasi. Yang kedelapan, stresor yang dialami. Yang kesembilan, status atau kondisi kesehatan. Lalu yang kedua ini ada physical examination atau pemeriksaan fisik. Untuk menilai status oksigenasi klien, perawat menggunakan keempat teknik pemeriksaan fisik. Infeksi itu pada saat infeksi, perawat mengamati tingkat kesadaran klien, postur tubuh, kondisi kulit, dan membran mukosa. Dada atau kontur rongga interkosta, diameter anteroposterior, struktur toraks, pergerakan dinding dada, pola nafas seperti frekuensi dan kedalaman pernapasan, durasi inspirasi dan ekspirasi, lalu ekspansi dada secara umum, adanya sianosis, adanya deformitas dan jaringan parut pada dada, dan lain sebagainya. Yang kedua ada palpasi. Palpasi dilakukan dengan meletakkan tumit tangan pemeriksa mendatar di atas dada pasien. Saat palpasi, perawat menilai adanya remitus taktil pada dada dan punggung si pasien dengan memintanya menyebutkan 77 secara berulang. Lalu dilanjut dengan perkusi.
Secara umum, perfusi dilakukan untuk menentukan ukuran dan bentuk organ serta untuk mengkaji adanya abnormalitas cairan atau darah di dalam paru. Yang keempat itu auskultasi. Auskultasi adalah proses mendengarkan suara yang dihasilkan di dalam tubuh. Auskultasi dapat dilakukan langsung dengan menggunakan stetoskop. Bunyi yang terdengar digambarkan berdasarkan nada, intensitas, durasi, dan kualitasnya. Lalu ada diagnostic examination atau pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mengkaji status, fungsi, dan oksigenasi pernapasan pasien. Beberapa jenis pemeriksaan diagnostik antara lain itu ada penilaian ventilasi dan oksigenasi, tes struktur sistem pernafasan, deteksi abnormalitas sel dan infeksi saluran pernapasan. Lalu diagnostic determination atau penetapan diagnosis. Menurut Nanda 2003, diagnosis keperawatan utama untuk klien dengan masalah oksigenasi adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ketidakefektifan pola nafas, gangguan pertukaran gas, dan intoleransi aktivitas. Bisa dilanjut? Boleh dilanjut lagi. Nah, kali ini bakal dilanjut oleh teman saya, Putri Devani. Izin masuk, izin melanjutkan. Biar suaranya. Izin masuk, izin melanjutkan. Suara saya terdengar. Iya terdengar, cuman mungkin agak sedikit ribut. Suara saya terdengar. Terdengar. PPT-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ineffective airway clearance atau bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas ini berhubungan dengan sekret yang berlebihan, kental atau sekunder akibat infeksi, inflamasi, alergi, merokok, dan penyakit jantung atau paru-paru. Lalu juga berhubungan dengan imobilitas, statis sekret, dan batuk tak efektif. Putri Anda itu kan menjelaskan buat semua, ya. Jadi kalau berisik suaranya, kamu suaranya pelan, ada sound yang lain, kumaha atau temannya bisa mendengarkan. Izin masuk, apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, oke, izin melanjutkan. Tadi saya menjelaskan tentang ketidakefektifan bagian jalan nafas. Selanjutnya itu berhubungan dengan imobilitas, statis dan batuk tidak efektif, sekunder akibat sakit pada SSP, depresi SSP atau trauma kepal, serta cedera cerebrovaskular. Selanjutnya itu juga berhubungan dengan supresi refleks batu, berhubungan juga dengan efek trakeostomi atau perubahan sekret,
Berhubungan juga dengan imobilitas sekunder akibat pembedahan atau trauma, nyeri anestesi, kelemahan, dan gangguan persepsi atau kognitif. Berhubungan juga dengan kelembapan yang sangat tinggi atau yang sangat rendah, dan terpaan udara dingin, tertawa, menangis, alergen, dan merokok. Boleh di next. Selanjutnya itu ada beberapa tahapan skema dari bersihan ketidakefektifan jalan nafas. Yang pertama itu ada kriteria hasil, ada indikator, intervensi umum, kolaborasi, dan rasional. Untuk kriteria hasil ini, individunya itu tidak akan mengalami aspirasi. Dan untuk nilai indikatornya, itu memperlihatkan upaya batuk yang efektif dan peningkatan pertukaran gas, lalu menjelaskan rasional intervensi untuk meningkatkan batuk. Untuk intervensi umumnya itu, pertama ada kaji faktor penyebab, lalu kurangi atau hilangkan faktor penyebabnya. Selanjutnya itu ajarkan klien tentang metode batuk efektif yang benar, lalu lakukan fisioterapi dada dan drainase postural sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu jika ada nyeri, berikan obat pereda nyeri sesuai kebutuhan. Sesuaikan pemberian dosis analgesik dengan sesi latihan batuk. Lalu kita bisa tentukan waktu ketika klien terlihat paling bebas dari rasa nyerinya. Serta pastikan juga bahwa latihan batuk yang dilakukan pada puncak periode kenyamanan setelah pemberian analgesik ini bukan pada puncak rasa kantuk. Lalu pertahankan posisi tubuh yang baik untuk mencegah nyeri atau cedera otot. Terakhir itu jika sekretnya kental, perhatikan hidrasi yang adekuat. Pertahankan kelembapan udara, inspirasi adekuat. Lalu itu jika batuknya kronis, minimalkan iritan pada udara, inspirasi, debu, atau alergen. Izinkan klien juga beristirahat setelah berhenti batuk. Izin Jevanya, suaranya putus-putus. Oh, iya oke. Selanjutnya itu jika batuk kronis, minimalkan iritan pada udara, inspirasi, debu, atau alergen. Selanjutnya itu izinkan klien beristirahat setelah berlatih dan sebelum makan. Lalu berikan periode istirahat yang tidak terganggu, lalu juga berikan obat yang telah diresepkan, depresan batuk, ekspektoran sesuai dengan instruksi dari dokternya. Lalu yang terakhir itu ada redakan iritasi membran mukosa dengan memberikan kelembapan. Dan untuk tahapan kolaborasi ini, kita bisa mengkolaborasikan dengan dokter untuk tindakan suction mempertahankan kepatenan jalan nafas. Lalu kita bisa kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian oksigen melalui masker, kanula hidung, dan transtrakea guna mempertahankan dan meningkatkan oksigenasi. Dan yang terakhir itu ada nilai rasionalnya itu. Yang pertama itu batuk yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kelelahan dan tidak efektif dan bisa menyebabkan bronkitis. Yang kedua itu adalah latihan nafas dalam dapat melebarkan jalan nafas, menstimulasi produksi surfaktan, dan mengembangkan permukaan jaringan paru sehingga meningkatkan pertukaran gas. Lalu duduk pada posisi tegak itu menyebabkan organ-organ abdomen terdorong menjauhi paru, akibatnya pengembangan paru menjadi lebih besar. Selanjutnya itu pernapasan diafragma ini mengurangi frekuensi pernapasan dan meningkatkan ventilasi alveolar. Lalu sekret yang kental sulit untuk dikeluarkan dan dapat menyebabkan henti mukus. Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan atelektasis. Nah, sekret harus cukup juga, encer agar mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir itu nyeri atau rasakan nyeri dapat melelahkan dan menyakitkan. Maka sebagai perawat, dukungan emosional menjadi sangat bagi klien. Air hangat dapat membantu juga untuk relaksasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk, ini melanjutkan. Yang selanjutnya ada penata laksanaan fisioterapi dada, drainase postural, dan terapi oksigen. Bisa di next. Yang ada fisioterapi dengan perkusi dan vibrasi. Nah, perkusi ini ada tindakan menepuk kulit dengan tenaga yang penuh menggunakan kedua tangan yang dibentuk untuk menyerupai mangkuk secara bergantian. Sedangkan vibrasi adalah serangkaian getaran kuat yang dihasilkan oleh kedua tangan tersebut yang diletakkan di atas dada klien. Nah, selanjutnya ini ada postural drainase. Kalau postural drainase ini adalah drainase sekret
dari berbagai segmen paru-paru yang memanfaatkan gaya gravitasi. Dapat dilihat di gambar, posisi-posisi tersebut dapat memudahkan untuk mengeluarkan sekret. Nah, biasanya itu posisinya itu harus benar, tergantung kliennya senyamannya seperti apa, dan alat itu biasanya itu ada bantal untuk mengatur posisi klien. Yang kedua itu ada tempat tisu dan obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin masuk. Selanjutnya itu ada terapi oksigen. Terapi oksigen sendiri ini adalah terapi yang diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan ventilasi pada seluruh area paru, pasien dengan gangguan pertukaran gas, serta mereka yang mengalami gagal jantung dan membutuhkan terapi oksigen guna mencegah hipoksia. Yang pertama itu ada manajemen of oxygen source atau penata laksanaan sumber oksigen. Nah, yang pertama itu ada dari sumber dinding. Penata laksanaan ini pemberian oksigen melalui sumber dinding. Yang kedua itu ada tub atau tabung. Penata laksanaan ini pemberian oksigen melalui tabung. Selanjutnya itu ada administration of oxygen therapy atau juga yang disebut dengan pemberian terapi oksigen. Yang pertama itu melalui kanula hidung atau nasal kanula. Pemberian oksigen ini melalui kanula hidung. Selanjutnya itu ada mask atau masker. Pemberian oksigen ini melalui masker. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan, oksigen is a gas of component and a vital element metabolic process to maintain the viability of all body cell. Oxygenation is the event of inhaling from outside contain oxygen into the body, and oxygen exhalation carbon dioxide as a result residual oxidation. Delivery from oxygen, the body tissues determine the respiration system, breathing, kardiovaskular, dan hematologi. Nah, sistem pernapasan ini terdiri dari pertukaran itu paru dan sebuah pompa ventilasi yang terdiri dari dinding dada, otot pernapasan, diafragma, abdomen, dinding abdomen, dan pusat pernapasan di otak. Bisa di next. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Okay, thank you Group 1 for your presentation. And now we move to the discussion section. From each group who has a question for Group 1, please raise hand. Okay, first question from Jessica Stuti. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Jessica Stuti Pereira dari kelompok 7. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok 1 mengenai gangguan pernapasan. Jadi terkait orang yang kebiasaan bernapas lewat mulut itu atau yang kita sebut breath mouth, apakah itu salah satu gangguan pernapasan atau pure kebiasaan buruk dari seseorang itu? Terus, apakah ada tindakan yang dapat perawat lakukan dalam membantu atau mengedukasi pasien breath mouth ini? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup. Okay, from next question is from Evina ya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Evina ya dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang intervensi umum yang bisa perawat ajarkan secara mandiri kepada pasien. Yaitu salah satunya ajarkan maskernya dibuka bisa nggak?
Kurang jelas suaranya. Astaga. Kalian di kampus ya? Iya, Ibu. Ini jangan deket-deketan kalau lagi bicara. Ya, betul. Izin mengulang pertanyaannya. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang intervensi umum yang bisa perawat ajarkan secara mandiri kepada klien, yaitu salah satunya ajarkan klien tentang metode batuk efektif yang benar. Nah, batuk efektif itu seperti apa? Lalu kelompok bisa atau tidak menjelaskan lebih detail bagaimana cara atau teknik batuk efektif tersebut. Terima kasih. Okay, for next question from Niluh Dewi. Terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Niluh Dewi. Izin bertanya kepada Oke, kan pasien yang memiliki masalah dengan oksigenasinya itu membutuhkan oksigen ya, tapi ada dampaknya nggak kepada pasien jika diberikan oksigen dengan waktu yang lama, dengan dosis yang tinggi juga gitu. Terima kasih. Okay, thank you, Dewi. Maybe this is the last question from Dewi for this session, and I will let the group one to answer the questions. Oke, makasih moderator. Izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Jessica Stuti. Tadi Jessica bertanya tentang kebiasaan bernafas lewat mulut atau breath mouth itu salah satu gangguan atau pure kebiasaan dari seseorang ya. Kalau menurut saya breath mouth ini sebenarnya kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk ini biasanya terkadang dipicu oleh gangguan pertumbuhan maupun fungsi dari rongga hidung. Nah, gangguan ini biasanya berupa infeksi, contoh paling seringnya itu adalah flu, serta juga inflamasi mukosa hidung atau alergi kronis rinitis. Bisa juga gangguan ini dapat berupa pembesaran adenoid atau tonsil, atau juga pembesaran di polip hidung. Bisa juga gangguan pada deviasi septum nasal, seperti celah-celah langit mulut atau sindrom Pierre-Robin. Gangguan ini biasanya menyebabkan tersumbatnya hidung, yang menyebabkan seseorang itu membiasakan dirinya itu bernafas melalui mulut. Jika sudah terjadi gangguan seperti tadi, biasanya ditangani oleh dokter sendiri. Sebagai perawat biasanya kita membantu menghilangkan dulu penyebabnya agar proses bernafasnya itu tidak terganggu. Apakah menjawab, Pak Stuti? Baik, terima kasih Putri Devanya sudah terjawab. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Evi. Bagaimana sih, kamu bisa menjelaskan tidak tentang efektif secara lebih detail, terus bagaimana sih tekniknya tadi seperti itu ya. Batuk efektif ini merupakan suatu metode batuk yang benar, di mana tuh untuk menghemat energi sehingga tidak mudah ledak, tidak Angela, mudah. bisa buka masker nggak? Nggak kedengeran suaramu. Iya, baik Ibu. Nah, batuk efektif ini merupakan metode batuk yang benar yang dilakukan di mana untuk menghemat energi agar tidak mudah lelah si kliennya dan untuk mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, tujuannya itu untuk mengeluarkan udara dalam paru-paru dan saluran napas sehingga menurunkan frekuensi sesak. Yang kedua ini menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot pernapasan agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu agar klien terbiasa bernafas, melakukan cara bernafas dengan baik. Nah, menurut teknik
untuk melakukan batuk efektif ini dapat dilakukan yang pertama itu klien dianjurkan untuk meminum air hangat sebelum melakukan latihan batuk efektif. Yang kedua itu atur posisi duduk dengan mencondongkan tubuh klien ke depan, lalu klien disuruh tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Tarikan nafas yang terakhir, nafas itu ditahan selama 1-2 detik, lalu angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukkan dengan kuat dan spontan. Lalu dahak akan keluar. Nah, 7, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan klien. Klien itu merasa nyaman dan batuknya itu sudah maksimal. Selanjutnya, hindari batuk yang terlalu lama karena mengakibatkan kelelahan dan hipoksia. Seperti itu, Evi, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih Angel, sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Saya sejak Indonesia izin menjawab pertanyaan dari Aileen ya. Tadi Aileen nanya bagaimana obat-obatan dapat mempengaruhi hipoventilasi ya. Jawabannya hipoventilasi itu kan juga bisa muncul dari efek samping dari obat-obatan. Jadi ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya itu kayak obat antidepresan, sistem syaraf dalam dosis yang besar. Terus obat penenang, opioid, benzodiazepin, dan sebagainya. Apakah bisa dimengerti, Aileen? Iya, izin kelompok 1 sebetulnya jawab pertanyaan Aileen dan sedangkan yang bertanya adalah Nio Dewi. Mungkin Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Dewi. Tadi kan pasien itu yang memiliki masalah dengan oksigenasinya itu bukan oksigen ya, tetapi ada dampaknya nggak sih kepada pasien jika diberikan oksigen dengan dosis tinggi dalam waktu yang lama? Jadi jawaban menurut kelompok 1 itu, untuk pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan oksigen. Jadi akan timbul perubahan pada paru dalam bentuk kongesti paru atau paru yang sembun cairan paru yang dapat menyebabkan sesak napas. Lalu penebalan membran, alveoli, edema, konsolidasi, dan etelektasi. Seperti itu. Apa sudah jelas, Dewi? Terima kasih, Audrey. Sama-sama, Dewi. Telektasis apa, Andre? Atelektasis apa? Izin menjawab, Ibu. Atelektasis itu bocornya paru, Ibu.
Baik, izin masuk. Maybe for ended up this presentation by and the discussion section, I will return to Ma'am Ratna again. And before that, I will say today, maybe for one RKI, you can open your camera. Okay. First slide, 1, 2, 3. And next. Maybe for Chika and Satriodana, you can, and Suci too. Open your camera, please. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you all. I will return to Ma'am Ratna again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi Audrey udah jawab ya? Izin mengulang, Ibu. Tadi atelektasis itu kondisi yang terjadi karena bagian bernama alveolus itu di paru itu nggak keisi sama udara, Ibu. Kondisi paru-paru tidak terisi udara sehingga paru-paru itu nggak mengembang secara sempurna. Tidak mengembang secara sempurna. Sebenarnya dia tidak terisi udara itu karena apa? Ya, jadi ada faktor yang menyebabkan paru-paru kita itu bisa mengembang dan mengempis. Ya, bagaimana udara bisa masuk? Kalau faktor yang mempengaruhi paru-paru bisa mengembang mengempis itu nggak ada. Kira-kira faktor apa? Izin Ya, yang lain. Ya. Itu biasanya sumbatan yang berupa lendir atau tumor gitu, Ibu. Oh ya, jadi sebenarnya paru-paru kita itu bisa mengembang dan mengempis karena terutama adanya surfaktan. Ya, surfaktan ya, yang mempengaruhi paru-paru kita bisa mengembang dan mengempis. Ya tentu kalau ada penyakit ya, ada penyakit seperti tadi yang Anda sebutkan bisa saja ya. Oke. Coba kita lihat slide-nya ulang ya. Mana dari awal coba. Kalau kita bicara pernafasan atau respirasi, ya ingat ya, maka kita akan bicara apa? Sistem. Sistemnya itu bukan hanya sistem respirasi, tapi juga kardiovaskuler. Ya, tadi sudah disinggung sedikit, ya ada tadi kaitannya dengan apa? Cardiac output tadi ya. Ada stroke volume, heart rate tadi ya, tapi saya harap sih di makalahnya lebih lengkap ya daripada yang Anda sajikan di PPT ya. Karena kalau Anda lihat buku fundamental ya, tadi yang Anda jelaskan sudah bagus, cuman kurang lengkap ya. Contoh, ada nggak tadi di paparan saudara tentang nilai normal dari itu respiration rate? Ada nggak? Ada nggak nilai normal dari respiration rate untuk setiap tahapan usia? Izin menjawab, belum ada, Ibu. Belum ada, oke ya, tolong ditambahkan ya. Terus kalau diagnosa juga tadi dari Nanda saja ya kalian ambil ya. Padahal saya kan nggak nyuruh ngambil, nggak itu nggak saya suruh ngambil Nanda kan, yang saya suruh ada fundamental of nursing. Ya, karena tadi di fundamental of nursing ada belajar oksigen, tadi tidak hanya sistem respirasi, tapi ada sistem
kardiovaskuler, ya. Sehingga diagnosa keperawatan yang Anda bisa temui di dalam buku Fundamental of Nursing, ya ini contohnya Peter Pori yang 2013, ya halaman 837, ya itu ada diagnosa terkait dengan oksigenasi, ya ada activity intolerance, ada decreased cardiac output, ada fatigue, ada impaired gas exchange, ada impaired spontaneous ventilation, ada impaired verbal communication, ada ineffective airway clearance, tadi ada ineffective breathing pattern, ada ineffective heart maintenance, ada risk for aspiration, ada risk for imbalance fluid volume, ada risk for infection, ada risk for suffocation. Ya, jadi banyak. Karena apa? Karena kaitannya dengan sistem kardiovaskuler. Kenapa? Nanti yang Anda temui pasien-pasien yang membutuhkan oksigen, ya, pasien yang bermasalah dengan respirasi dan kardiovaskuler, ya. Bisa nggak nanti ditambahkan, ya? Jadi lihat di buku fundamental. Di buku fundamental ini sudah ada apa namanya? Guide-nya juga, nih ada knowledge, ada assessment-nya ya. Ada assessment untuk oksigen itu dilihat dari knowledge-nya, experience-nya, standar, dan attitude-nya. Ya, itu assessment-nya. Begitu juga diagnosanya. Ya. Jadi setiap ini ada apa sih yang harus dipelajari oleh perawat profesional. Anda kan calon perawat profesional nih, di planning ya. Planning sama. Planning ada age-nya, ada experience-nya, ada standar, ada attitude. Ya, jadi tolong kalau ibu bilang pakai fundamental ya pakai fundamental, pakai buku yang lain. Anda bisa komisi antara fundamental yang Barbara Kozir, ya Kozir, atau yang Peter Pori, Potter Perry. Yang ibu pegang sekarang Potter Perry, ya. Nanti ibu akan share itu deh link untuk yang Kozir, ya. Ada yang punya link untuk e-booknya? Ada yang sudah punya? Kemarin saya sudah share di kelas apa, lupa saya. Link e-book untuk Barbara Kozir, ada yang sudah punya? Izin menjawab, sudah Ibu. Sudah, ya. Jadi tolong pakai buku itu. Itu kalau nggak salah 2016 Kozirnya. Ya. Ini yang di perpustakaan ini Perry Potternya ini 2013. Ya. Jadi gunakan sumber yang sesuai dengan mata kuliah. Ya. Kalau Anda nggak menggunakan ya tidak tercapai. Ya. Kalau Anda nggak mau baca buku ini, maka kemampuan diharapkan tidak tercapai karena semua ada di sini sebenarnya. Ya. Semua ada di buku fundamental kalau Anda mau baca. Jadi apa yang Anda sajikan harusnya sesuai dengan yang ada di buku ini karena di RPS kan Ibu menuliskannya fundamental. Ya, buku wajib. Ya. Fundamental ini Anda akan pakai sampai saudara selesai sebagai perawat. Ya, karena apa? Karena ini fundamental betul, basic betul di sini ada nilai, ada etika dan sebagainya, ya. Lah dari tadi Ibu ngomong kedengeran nggak? Izin menjawab, terdengar Ibu. Tadi mic-nya kepencet mati ya. Ya, jadi di fundamental of nursing itu semua ada, ya. Karena ini keperawatan dasar, kalau Anda nggak kuat di sini, Anda susah nanti melangkah di KMB, di mata kuliah berikutnya. Ya, karena ini benar-benar basic, bagaimana Anda mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ya, profesi perawat itu kan sebenarnya basicnya adalah manusia yang sedang sakit, yang sedang tidak bisa melakukan sendiri. Ya. Jadi Anda harus fokus ke sini, coba ya.
karena Anda bagiannya oksigen, ini ada kalau di Potter Perry yang 2013 ini ada di halaman 821. Ya. Jadi Ibu minta nanti diperbaiki makalahnya ya sesuai yang diminta ini buku Fundamental of Nursing ya. Sepintas sudah bagus ya, sudah ada arah ke sananya, cuma kurang lengkap ya. Contoh tadi ada hipoksia, hipoksemianya ada nggak tadi? Ada nggak hipoksemia tadi? Mana kelompok jawab? Izin menjawab tidak ada, Ibu. Nggak ada. Ya. Nah, nanti dilengkapi ya Audrey ya. Jawab baik, Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk makalah dan PPT-nya berarti direvisi terlebih dahulu baru dikirimkan? Ya, betul. Ya, karena kan akan dinilai. Saya mau kasih nilai berapa kalau kayak tadi, ya. Nanti Ibu nilai setelah diperbaiki, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi tolong ya semua mahasiswa, Anda ini baru tingkat 1, ya. Jadi jangan alergi baca buku teks, textbook. Ini textbook ya. Textbook itu ya wajib dibaca. Ya. Insya Allah kalau Anda sudah sekali baca ya, akan terbiasa. Ya. Jadi mau yang di perpustakaan silahkan, mau yang e-book silahkan, ya isinya sama. Ya. Kalau Anda nggak mau baca, ya nggak mau terbiasa, susah nanti ke depan, susah untuk maju. Ya, apalagi Anda ini kan rintisan kelas internasional. Ya. Harusnya buku-buku textbook ini harus dilahap. Ya. Jangan alergi, jangan menjauh. Ya, tapi berusaha. Bukunya tebel, Bu, pelan-pelan. Ya, zaman saya kuliah dulu wajib beli. Meskipun hanya fotokopi. Jika belikan mahal pakai dolar. Ya. Dosennya kasih fotokopi. Fotokopi kita buku-buku textbook seperti ini. Ya, zaman saya kuliah dulu. Ya, zaman sekarang kan sudah ada e-book, Anda tinggal buka, ya. Harusnya lebih mudah, lebih semangat belajarnya, ya. Kalau dulu aja kan kita tuh harus gotong-gotong buku seberat itu coba, ya. Naik bis pula saya dulu ke kampus, ya. Naik bis bawa buku tebel-tebel seperti itu. Nah, tapi kita semangat ya. Karena apa? Karena mau pinter. Ya, jadi tolong mahasiswa jangan malas baca buku textbook. Ya. Textbook itu ini ya untuk apa? Keperawatan dasar nih, Fundamental of Nursing ini benar-benar ya. Benar-benar basic Anda sebagai calon perawat. Oh, begitu. Oh, begitu. Ya. Di sini semua ada ya. Dari mulai ya. Nursing and the healthcare environment, caring through the lifespan, critical thinking in nursing practice, professional standard in nursing practice, foundation for nursing practice, ya, psychosocial basis for nursing practice, psychological basis for nursing practice, ya, semua ada di sini. Ya. Jadi kalau Anda nggak alergi, ya, sama buku textbook ini, insya Allah pemahaman Anda lebih bagus. Ya, karena dosen kan menjelaskan hanya sejam 2 jam. Ya. Untuk pemahaman lebih jauhnya Anda baca. Ya. Tolong yang lain makalahnya juga jangan kayak tadi ya. Yang kelompok lain saya juga berharap mengacu kepada buku-buku Fundamental of Nursing ini. Boleh Osir, boleh Potter Perry. Ya. Ya, si Pen-nya siapa si Pen? Iya, izin masuk Ibu. Saya dan Alvia, Ibu. Sabina, ya.
Sabrina, tolong bantu temennya diingatkan ya untuk si pen ini kan perpanjangan tangan dosen ya, untuk menggunakan ya referensi sesuai yang ada di RPS ya. Di RPS kan buku wajibnya udah jelas tuh, Fundamental of Nursing ya. Jadi ketika Anda diminta untuk menyajikan ya makalah tuh nggak perlu pendahuluan bla bla bla, nggak perlu, cukup langsung aja oksigenasi langsung. Apa itu oksigenasi? Kan itu yang diminta ya. Jadi nggak perlu bla bla bla, itu nggak perlu, karena di sini kita bicara konsep oksigenasi. Nah kalau Anda buka nih buku Fundamental of Nursing, konsep oksigenasi, bicaranya nggak cuma tentang respirasi, tapi tentang vaskuler, karena sangat-sangat berhubungan tadi kan. Bagaimana oksigen itu setelah pindah dari alveolus kan masuk ke pembuluh darah. Ya. Bagaimana distribusinya, transportasinya, tergantung sistem kardiovaskulernya tadi. Kardiak output-nya bagus nggak? Kardiak output tergantung dari stroke volume. Stroke volume tergantung dari fungsi otot-otot jantung, kan gitu. Ya. Jadi distribusinya ke seluruh sel tubuh lewat pembuluh darah tadi. Nah, jadi sangat-sangat tergantung. Ya, wajib kalau yang respirasi tadi contohnya hidungnya ini ada polip tadi kan yang ada seperti ada polip atau ada pembengkakan di sinusitis atau rinitis alergi. Rinitis itu juga membengkak ya mukosanya sehingga saluran hidung menyempit. Ventilasinya tentu akan menurun, terjadi hipoventilasi, kan seperti itu. Ya, itu eksternal atau atas. Ya. Nah, tapi kalau sudah di alveoli, sudah di sana masuk ke terjadi kan difusi gas tuh, difusi gas di alveoli masuk ke pembuluh darah. Nah, udah di sana masuk kerja dari sistem kardiovaskuler. Nah, kardiovaskulernya jantungnya mampu mencukupi stroke volumenya ya, isi sekuncupnya itu tercukupi enggak ya. Nah, tentu terkait lagi nanti terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung ya. Kalau ada kelainan katup misalnya pada pernapasan dari pengaruhnya salah satu tadi faktor usia kan, dari bayi sampai lansia. Begitu bayi lahir, respiration rate-nya rendah apa tinggi dibanding kita orang dewasa? Ya, mana kelompok? Bayi baru lahir, RR-nya lebih rendah apa lebih tinggi dari kita orang dewasa? Ada yang bisa jawab? Ya, bayi baru lahir, apalagi lahirnya kurang bulan misalnya, ya, itu RR-nya di atas 60, ya, normalnya 40 sampai 60 kali per menit, bayi baru lahir, ya. Pada bayi-bayi risiko tinggi yang kurang bulan ya atau berat badannya rendah, itu bisa di atas 60 kali per menit karena memang bermasalah pasti bayi-bayi yang kurang bulan. Karena apa? Karena surfaktan tadi dibentuk saat trimester ketiga. Nah di trimester 3 ini bayi lahir, nah pasti kan surfaktannya kurang, ya kan? Nah surfaktan kurang tadi paru-parunya tidak bisa mengembang. Makanya dia bernapas lebih cepat untuk mengkompensasi. Itu juga fungsi jantung. Ya, jadi makin ke sini, makin kecil. Kayak kita kan normalnya dewasa berapa? 16 sampai 20. Ya. Nah, makanya tolong nanti dilengkapi. Berapa sih respiration rate sesuai dengan tahapan usia? Kan Anda harus tahu nilai normalnya. Kalau Anda nggak tahu nilai normal, nanti bagaimana membedakan pasien yang tidak normal? Ya, jadi tolong makalahnya dilengkapi RR yang normal berapa, ya.
Ada di buku fundamental. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima Ibu. kasih, Bu.